mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan sekali lagi, Dia mengenyangkan dan pelihara seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh tepuk tangan kemuliaan nama Tuhan kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau suara saya bisa didengar dengan jelas, boleh angkat jempolnya dulu. Ya, oke, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kami boleh punya kesempatan untuk datang bersama-sama bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya bahwa ketika ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, memuji-Mu, meninggikan Engkau, rindu mendengarkan firman-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kalau Engkau hadir, ada sesuatu yang besar yang Tuhan pasti kerjakan di tengah-tengah kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami minta supaya kuasa-Mu dicurahkan, hikmat-Mu dinyatakan ya Tuhan, rencana-Mu disingkapkan atas setiap kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami menyelesaikan persekutuan online ini, ibadah online ini, kami tidak pulang dengan cara yang sama seperti kami datang. Tapi ada sesuatu yang Tuhan berikan, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Jadikanlah kami orang-orang yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya akan share screen sebentar. Ya, bisa dilihat dengan jelas Bapak Ibu ya Saudara layarnya. Oke, baik. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Tony Ronaldo. Saya melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah CWS Kelapa Gading sebagai pembina kaum muda dan juga pemimpin departemen online. Selain melayani di gereja lokal, saya juga dipercayakan untuk memimpin sebuah lembaga misi. Sekarang mendapatkan posisi baru untuk menangani wilayah Asia Tenggara. Saya tinggal di Kelapa Gading bersama dengan anak saya laki-laki namanya David, usia 8,5 tahun. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu dan semua keluarga besar di Gereja Mangga Besar yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan dan juga pengalaman hidup dalam kesempatan ibadah pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat sekalian, ini tanggal 8 Agustus tahun 2021. Tepat 1 bulan, kurang 1 hari yang lalu, istri saya, Ibu Marisa, menghadap Bapa di surga pada usia ke-38 tahun bersama dengan anak yang ada dalam kandungan kami yang berusia 5 bulan. Jadi cukup menjadi kenangan karena saya mengkhotbahkan tema ini tepat dia. Kalau kita bisa bilang karena sebenarnya kalau pakai waktu Indonesia Barat waktu itu masih tanggal 8 Pak Nelson. Tapi karena meninggalnya di Denpasar sudah tanggal 9 lewat jam 00:56 pada waktu itu. Saya mungkin ceritakan sedikit perjalanannya. Kami ada di Bali untuk melayani, ada beberapa undangan khotbah dan seminar. Dan pada waktu itu tanggal 12 Juni belum PPKM. Jadi masih bebas begitu ya. Saya pikir saya ada beberapa undangan seminar dan pelayanan. Pas juga anak saya libur dan istri saya dapat cuti dari kantornya. Akhirnya sudah sekalian aja yuk kita habis pelayanan, kita liburan. Sampai di Bali tanggal 12 Juni istri saya sudah demam. Dan singkat cerita 2 hari kemudian terkonfirmasi positif COVID. Dirawat mandiri selama 3 hari, masuk rumah sakit selama 2 minggu lebih. Kemudian tanggal 30 Juni masuk ventilator dan
Tanggal 6 Juni bayinya coba diselamatkan tapi tidak selamat, dan akhirnya tanggal 9 Juli tadi 6 Juli ya, maksud saya bukan 6 Juni. 6 Juli bayi kami coba dilahirkan dan tidak selamat, dan kemudian tanggal 9 Juli istri saya kemudian kembali ke pangkuan Bapa di surga. Menceritakannya mungkin tidak seberat mengalaminya, karena memang itu perjalanan yang cukup panjang. Apalagi Bapak Ibu bisa bayangkan, kami bukan di kota kami sendiri, tidak ada orang tua, tidak ada keluarga, jadi semua harus dikerjakan sendiri. Puji Tuhan pada saat itu ada beberapa teman yang memang sudah janjian sama-sama kami untuk liburan setelah saya selesai pelayanan. Jadi mereka ada di Bali pada saat itu, tapi belum ketemu saya, jadi belum, puji Tuhan tidak ada yang tertular begitu ya, dan mereka lah yang cukup membantu kami untuk rumah sakit, menitipkan anak dan sebagainya. Dalam proses 3 minggu, 4 minggu itu, saya sungguh merasa ada sebuah perjalanan iman yang saya alami. Dari mulai berdoa minta kesembuhan Tuhan ya, waktu istri isoman, lalu kemudian istri masuk rumah sakit, lalu kemudian saya diizinkan sempat 1 minggu itu ada di rumah sakit bersama istri saya karena saya juga positif, jadi diperbolehkan untuk menjaga di dalam tapi tidak boleh keluar, dan itu pergumulan yang luar biasa. Ada satu desperation, ada satu harapan yang begitu besar supaya saya bisa sembuh, karena memang ada momen-momen di mana keadaannya membaik begitu, sampai akhirnya masuk ventilator itu 9 hari. Saya digerakkan Tuhan gitu ya dalam hati saya untuk membuat doa bagi istri saya setiap malam di Zoom, dan itu ada 80-100 orang dari keluarga, teman-teman, orang yang mengenal istri saya dan sebagainya. Istri saya juga melayani Tuhan. Jadi itu sebuah proses pergumulan iman yang luar biasa, sampai akhirnya pada tanggal 9 Juli istri saya dipanggil Tuhan dalam posisi Februari pulang ke rumah. Sudah bisa bayangkan hancurnya hati saya waktu itu. Bayi COVID itu tidak boleh diminta jenazahnya, tapi somehow saya minta sama dokter dan diizinkan untuk menguburkan anak saya. Dan 2 hari kemudian saya harus menguburkan istri saya bersama dengan anak saya yang masih hidup. Semua nggak ada yang nyangka, usia masih 38, sehat, tetapi memang belum vaksin karena waktu itu ibu hamil katanya belum boleh, oleh dokter juga belum disarankan. Dan saya masih ada di Bali selama 2 minggu untuk menyelesaikan semua administrasi yang ada, dan di situ saya juga mengambil waktu untuk grieving, untuk berduka, untuk mencoba bertanya kepada Tuhan, dan itu semua perasaan dan emosi itu campur aduk ya, yang marah juga ada kepada Tuhan gitu ya, juga marah kepada diri sendiri, apa jangan-jangan saya yang salah, apa jangan-jangan ada hal-hal yang harus saya lakukan tapi saya tidak lakukan, ada rasa kecewa gitu ya, kenapa begini Tuhan, apa yang kurang gitu, kami berdua melayani Tuhan sepenuh waktu, kalau buat pelayanan istri saya itu nggak ada kurang-kurangnya. Kami punya pelayanan juga untuk anak-anak Papua di Jakarta, sampai yang narkoba, sampai yang masuk penjara, sampai yang hamil di luar nikah pun diurusin. Ya itu menjadi satu pergumulan batin, satu pergumulan iman. Ada rasa bersalah juga kepada keluarga begitu ya, kepada orang tua istri saya gitu, karena artinya saya sebagai suami mungkin tidak menjaga dengan baik. Ada rasa kesepian yang begitu luar biasa karena saya tidak siap untuk kehilangan dalam seperti ini begitu, dengan cara seperti ini. Lalu ada rasa takut dan khawatir. Bagaimana saya bisa membesarkan anak saya sendirian? Saya ini memang ya saya bukan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa selalu ada buat istri dan anak saya dengan jadwal pelayanan yang cukup padat. Tapi saya percaya saya sudah memberikan yang terbaik. Tapi sekarang saya nggak sanggup nih sendirian. Bagaimana Tuhan? Dan itu semua campur aduk, saudara, di dalam diri saya. Tapi ada satu hal yang pada waktu itu menjadi sebuah sebuah rutinitas yang menolong saya untuk bisa
tetap stabil gitu. Jadi selama proses sakitnya istri saya, entah bagaimana, bukan entah bagaimana, sorry. Karena setiap jam 1 pagi dan jam 4, jam 5 pagi itu biasanya dokter atau rumah sakit akan menghubungi atau saya menghubungi rumah sakit. Jadwal ganti piket suster. Saya akan tanya bagaimana update hari dan sebagainya. Jadi saya sudah jadi terbiasa untuk bangun lebih pagi dan berdoa. Dan cara saya berdoa itu biasanya memang jalan kaki, muterin entah itu villa, entah itu hotel, entah itu pokoknya muterin area situ sambil berdoa gitu. Dan sampai waktu istri saya dipanggil Tuhan itu badan saya sudah menyesuaikan, setiap jam 1 pagi pasti bangun, lihat handphone, masih nungguin berita dari dokter, baru saya ingat, oh iya ya udah dipanggil Tuhan, udah nggak ada istri saya. Dan kemudian ketiduran lagi, nanti jam 3, setengah 4 bangun lagi. Dan itu saya pakai buat jalan, saya pakai untuk mengeluarkan semua energi dan mencurahkan perasaan di hadapan Tuhan gitu, sendirian, nangis di situ, berdoa di situ, seperti pemazmur gitu ya, berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Di hari-hari masih gelap, kadang-kadang saya nggak ada satpam di pos di dekat hotel saya, itu kaget ya, ada orang jalan pagi jam setengah 4 dikirain maling gitu ya. Dan itu yang kemudian membuat saya mendapatkan sebuah kekuatan begitu. Dan di situ Tuhan mengajar saya. Di situ saya seperti Yakub ya, saya bergumul dengan Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, saya minta Tuhan kekuatan yang baru. Dan ada satu pelajaran gitu, ada satu bacaan yang saya dapatkan waktu di tengah-tengah proses itu. Ada sebuah doa yang sangat terkenal di abad 19, bunyinya seperti ini. Judul doanya Serenity Prayer, doa ketenangan hati kalau dalam bahasa Indonesia ya. Doanya bilang begini, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Kurang lebih terjemahannya seperti ini. Ya Allah, berikanlah aku ketenangan hati. Kalau bahasa Jawa lebih pas terjemahannya Bapak Ibu. Legowo, ya, nerima gitu ya. Ketenangan hati itu serenity. To accept the things I cannot change. Berikanlah aku ketenangan hati untuk bisa menerima perkara-perkara yang memang tidak bisa aku ubah, yang memang tidak ada dalam kendaliku. Berikanlah aku ketenangan hati untuk menerimanya, lapang dada untuk menerimanya. Lalu yang kedua doanya adalah aku minta courage, keberanian untuk mengubah apa yang bisa aku ubah. Dan yang ketiga untuk minta hikmat supaya kita bisa tahu sebenarnya yang mana yang bisa kita ubah, yang mana yang tidak bisa kita ubah. Dan doa ini menjadi doa saya hampir berhari-hari, sambil saya renungkan maknanya, sambil saya renungkan pelajarannya. Dan kemudian saya mulai belajar ya, saya mulai menyadari bahwa memang ada hal-hal di dalam hidup kita yang tidak ada dalam kendali kita, Bapak Ibu jemaat sekalian. Mau sekeras apapun kita berusaha, it's beyond our control. Kita nggak bisa ubah, kita nggak bisa kendalikan situasi itu. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Apa itu? Our response, respon kita, our attitude, cara pandang kita, sikap hati kita ketika berhadapan dengan apa yang tidak bisa kita ubah tadi. Saya kasih contoh misalnya, kita tidak bisa mengendalikan perlakuan orang kepada kita, betul tidak? Mau mereka ngomongin kita jelek, mau mereka ngegosipin kita di belakang, mau mereka nganggap kita ini buruk ini dan itu kita nggak bisa kendalikan, betul? Mulut mereka, hati mereka nggak bisa kita kendalikan. Tetapi kita bisa mengendalikan apa yang menjadi respon kita terhadap perlakuan orang itu. Apakah kita memilih untuk holding grudge atau kepahitan atau kemudian marah dan membalas dendam, atau kita memilih untuk mengampuni dan melupakan. Itu pilihan kita. Nah, pada waktu saya merenung ini, pada saat saya menjalani proses ini, saya menyadari bahwa kadang-kadang manusia atau kita seringkali justru terbalik. Yang tidak bisa kita ubah, kita mau coba ubah. Tapi yang bisa kita ubah, kita malah nggak mau mengubahnya. Sudah mengerti maksud saya ya? Hati suamimu, hati istrimu nggak bisa kau ubah. Karakternya nggak bisa kau ubah. Yang bisa ngubah cuma Tuhan, betul? Tapi kita selalu berusaha bagaimana mengubah diri orang lain begitu. Tapi diri kita bisa kita ubah. Kita bisa jaga hati kita bisa meresponi
apa yang terjadi di luar kita. Mendoakan orang supaya berubah itu boleh, tapi pada akhirnya perubahan itu bukan datang dari diri kita. Nah, ini beberapa contoh. Jadi di dalam situasi itu saya belajar untuk fokus ke dalam diri saya sendiri. Saya belajar untuk bisa nerima, oke, my wife has passed away. Dia sudah dipanggil Tuhan. There's nothing I can do to change it. Gak ada yang bisa mengubah itu. Sekeras apapun saya berdoa, kalaupun saya tahu jawabannya kenapa, dia gak akan kembali lagi bersama saya sekarang. Itu gak bisa saya ubah. Apa yang bisa saya ubah adalah how can I respond this? Bagaimana respon saya itu bisa saya ubah. Bagaimana saya menatap masa depan itu bisa saya ubah. Bagaimana saya bisa mengurus anak saya sendirian itu bisa saya ubah. Dan saya fokus kepada hal-hal yang bisa saya ubah. Saya mulai belajar, Tuhan saya masih pengen tahu kenapa. Tetapi bukan itu yang jadi fokus saya lagi. Saya tahu kenapa ataupun tidak tahu kenapa juga tidak akan mengubah keadaan apa-apa. Saya belajar. Saya minta diajar oleh Tuhan. Dan berikut ini adalah 4 hal yang saya pelajari dari perenungan itu tentang apa saja yang bisa kita ubah, teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sedang mengalami penderitaan. Dan ini memang musim yang sulit bagi kita semua ya. Saya rasa yang namanya penderitaan sekarang bukan cuma saya ataupun putra dari Pak Pendeta Nelson yang mengalami. Semua kita dalam beberapa bentuk mengalami penderitaan gitu ya. Ada yang kehilangan pekerjaan, betul ya. Ada yang kehilangan usaha, ada yang kehilangan orang yang dikasih seperti kami. This is a difficult season for all of us. Ini masa yang sulit bukan cuma buat beberapa orang, semua ngalamin ini gitu. Ada yang beberapa orang yang saya kenal mereka ngalamin stres ya, mental issues. Walaupun uangnya mungkin banyak, tapi ternyata uang itu tidak bisa membeli ketenangan hati juga. Jadi saya rasa kalau tidak semua, sebagian besar dari semua makhluk di dunia ini sedang ngalamin penderitaan sekarang. Gitu. Dan ini semuanya nggak enak buat kita. Tapi apa pelajarannya yang bisa kita ambil di tengah-tengah penderitaan ini? Apa yang bisa kita ubah dari dalam diri kita menghadapi penderitaan yang tak terhindarkan ini? Bahkan Alkitab sendiri berkata bahwa manusia itu tidak bisa terhindar dari penderitaan. Hari-hari yang penuh kesusahan itu memang akan menjadi bagian kita. Betul ya, amin ya. Gak mungkin hidup kita ini bahagia terus. Gak mungkin hidup kita ini happy terus. Pasti ada momen di mana kita menderita. Dan sekarang mungkin adalah musim di mana begitu banyak orang menderita. So, how to deal with this suffering? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita pelajari? Apa yang bisa kita kendalikan di tengah situasi yang tidak terkendali ini? Nah, ini yang saya mau sharingkan 4 hal buat kita semua ya. Yang pertama, saya belajar bahwa penderitaan itu menyadarkan kita bahwa kita ini memang tidak selalu bisa pegang kendali atas hidup kita. Sekali lagi saya ulangi. Penderitaan menyadarkan bahwa manusia tidak selalu bisa memegang kendali atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Sebelum COVID ini terjadi, kita semua berpikir bahwa we have full control of our life. Betul nggak? Kita pegang kendali penuh atas seluruh dunia kita. Kita sering bikin resolusi, betul ya. Gereja punya visi tahunan, ya kan. Organisasi, perusahaan punya target, punya visi masa depan. Anak-anak muda bikin target yang mau di-achieve. Seolah-olah semua tergantung kita, betul nggak? Tanpa kita sadar loh. Saya mau melakukan ini, saya mau beli ini, saya mau menikah umur sekian, saya mau beli rumah umur sekian, saya mau punya tabungan sekian. Seolah-olah semua itu adalah dalam kendali kita. Ya, motivator datang, life coach datang, memberikan pidato-pidato motivasi. You can do it. Kalau kamu mau, semua pasti bisa, gitu ya. Tanpa sadar, bukannya saya bilang pengajaran itu tidak bagus, bukan. Bukan itu yang saya maksud. Tapi tanpa sadar, kita mengeluarkan faktor Tuhan dari dalam kehidupan kita ini. Seolah-olah semua bisa dicapai kalau kitanya bisa. Amin. Dan yang namanya penderitaan, mau itu bentuknya sakit, mau itu bentuknya kehilangan, mau itu bentuknya krisis ekonomi, mau itu bentuknya konflik, semua yang membuat kita menderita itu kemudian menyadarkan kita bahwa hey, this life is not in our full control ternyata. Ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan loh dalam hidup ini. Makanya kita harus belajar tunduk kepada kehendak Tuhan. Saya masih ingat mungkin bunyinya kurang lebih begini, ketika Rasul Yakobus berkata kepada jemaat bahwa
kamu bilang kamu pergi kota anu, besok aku mau beli, mau kemana? Dengar baik-baik, kalau bukan Tuhan yang izinkan nggak bisa kita itu. Nggak bisa kita. Hari esok tuh nggak ada yang tahu, betul ya? Makanya saya bukannya bilang bahwa kita nggak boleh berencana, kita nggak boleh punya impian, kita nggak boleh punya target, kita nggak boleh punya visi, bukan. Tetapi dalam segala yang kita rancangkan itu, hendaklah engkau menyisakan ruang itu, bahwa pada akhirnya nggak semua dalam kendali saya juga, Tuhan. Saya berserah sama Tuhan. Saya tunduk kepada kehendak Tuhan. Ini rencana saya, Tuhan. Ini impian saya. Ini cita-cita saya. Saya punya banyak impian dengan istri saya. Tanggal 7 Januari depan, harusnya kami berulang tahun pernikahan yang ke-10, dan kami mau membuat sebuah upacara kecil-kecilan untuk mengulangi janji nikah kami. Itu impian kami. Tapi ternyata nggak semua ada dalam kendali kami. Semua orang tua pasti punya impian pada akhirnya nanti bisa mengantarkan anaknya ke altar pernikahan, bukan? Itu impian kami berdua juga untuk David. Tapi ternyata nggak semua ada dalam kendali kami. Nggak semua ada dalam kendali kita. Sadarilah itu hari ini, bahwa ada Tuhan yang pegang kendali penuh, dan kita harus belajar tunduk kepada kehendak Tuhan. Penderitaan menyadarkan kita bahwa kita nggak bisa selalu pegang kendali atas hidup kita. Kita harus selalu belajar tunduk. Tuhan, ini rencanaku ya Tuhan. Ini impianku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biarlah rencanamu yang jadi. Mazmur 11 ayat 4 mengatakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Dalam bahasa Inggris, New Living Translation, saya suka dengan beberapa kata di sini. But the Lord is in His holy temple. The Lord still rules from heaven. Allah masih mengendalikan. Allah masih memerintah. Ada kata masih di situ. Allah masih memerintah. Pemerintah bilang mereka lepas kendali dengan pandemi ini. Banyak orang yang bilang dunia tidak terkendali. Ketahuilah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah masih pegang kendali. Nothing surprise God. Nggak ada yang membuat Tuhan kaget. Walaupun kita ngelihat kok kayaknya dunia atau hidup kita tidak terkendali, dengar baik-baik. Tuhan masih pegang kendali. Seberapapun sulitnya penderitaan yang kau hadapi hari ini, dengar baik-baik jemaat Tuhan. Tuhan masih pegang kendali. God is still in control. Mungkin kita nggak lihat dengan kasat mata, tetapi Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Dan Dia masih duduk di atas tahtanya. Dia tidak turun tahta. Dia masih pegang kendali. Belajar untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Amin. Dan kalau Dia pegang kendali, maka rancangannya akan jadi. Saya mengingatkan diri saya sendiri pada waktu itu dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Memang ayat ini secara langsung berbicara tentang bangsa Israel ya, dalam pemulihannya dari pembuangan, tetapi saya percaya ini juga berlaku buat kita. Kita harus selalu diingatkan, sebab rancanganku, kata Tuhan, bukan rancanganmu. Dan jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. Beda jauh, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku. Ya, dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan punya rencana jauh lebih tinggi. Tuhan punya rencana jauh lebih hebat. Jauh lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan. Walaupun kita sekarang tidak mengerti. Walaupun saya sampai hari ini tidak mengerti. Ya, saya masih sedih, saya masih nangis, kalau saya mau tidur, saya masih nangis, saya masih kadang suka tanya sama Tuhan kenapa, tapi saya kemudian memperkatakan ayat ini. You are God and I am not. Tuhan, Engkau yang Tuhan, aku bukan Tuhan. So you know better. Kau tahu yang lebih baik. Yang aku bilang baik belum tentu baik buat Engkau. Yang aku bilang sempurna belum tentu sempurna buat Engkau. Aku mungkin gak akan ngerti sampai kapanpun kenapa ini semua terjadi. Tapi aku belajar percaya, aku belajar tunduk bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik. Amin. Kita gak selalu pegang kendali atas hidup ini. Saudara boleh buat rencana, saudara boleh buat visi, buat target, tapi selalu akhiri dengan di atas segala sesuatunya ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, biarlah rencana-Mu yang terjadi. Pelajaran yang kedua di tengah penderitaan ini, yang saya pelajari dari firman Tuhan adalah penderitaan menyadarkan kita bahwa kita ini lemah dan terbatas. Maka dari itu kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kalau kita nggak menderita,
kalau kita nggak sakit, kalau kita nggak kehilangan, kalau kita nggak ngalamin krisis, mungkin kita nggak sadar, mungkin kita masih ngerasa kita ini kuat, bisa kuat dan melakukan segala sesuatu. Tapi ketika kita menderita, kita diingatkan, ya, saya ini lemah ya, saya ini terbatas. Saya merasa punya banyak pengalaman. Saya umur 18 tahun sudah melayani Tuhan. Saya sudah melayani secara full time sudah lebih dari 10 tahun saat ini. Dan mungkin secara nggak sadar sebagai hamba Tuhan, I have the experience, I have the knowledge. Saya sudah baca Alkitab berulang-ulang, saya sudah ngajar banyak orang, saya kuat kok. Tapi begitu ini semua menghajar saya, wah, saya seperti melihat kaca dan menyadari bahwa I'm nothing. Tuhan ambil satu hal yang mungkin salah satu yang paling saya sayang di dunia ini, hancur saya. Kita lemah, kita terbatas, kita butuh Tuhan. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Satu hari almarhum Billy Graham, seorang penginjil terkenal, diminta untuk berpidato di sebuah event namanya TEDx. Ya, ini bukan khotbah pelayanan, tapi dia diminta berbicara di depan ahli dan para pemimpin perusahaan teknologi yang paling maju di zaman itu, tahun 1998, 1999 kalau tidak salah. Dia diminta berbicara tentang kerohanian. Saya nonton video itu dan di akhir videonya Billy Graham berkata, kalian semua ahli, kalian semua pemimpin perusahaan teknologi. Tapi sampai hari ini siapa yang bisa menciptakan teknologi yang bisa menghapuskan kematian, sakit, dan penderitaan? Tidak ada. Oleh karena itu sadarilah, 3 hal ini punyanya Tuhan. Sampai kapanpun Google, sampai kapanpun Mark Zuckerberg, sampai kapanpun Bill Gates research, nggak ada yang pernah akan bisa menghapuskan sakit, penyakit, penderitaan, dan kematian dari dunia ini. Kematian mungkin bisa ditunda oleh berbagai macam teknologi, tapi tidak ada yang bisa menghindarinya. Penderitaan menyadarkan kita bahwa kita ini lemah dan terbatas. Bahkan Rasul Paulus, seorang penginjil besar, seorang rasul yang hebat pun berkata, ketika dia meminta 3 kali kepada Tuhan untuk mengambil duri dalam daging dari kehidupannya. Ada beberapa penafsir yang mengatakan itu adalah sebuah sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Apapun penafsirannya, tetapi hal itu membuat Paulus menderita. Tapi kemudian apa jawab Tuhan? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Makanya Paulus bilang, sebab itu aku terlebih suka aku bermegah dalam atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ketika kita lemah, kuasa Tuhan sempurna. Ketika kita lemah, kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh untuk mengandalkan Tuhan. Ketika saya mengalami ini, saya cuma bilang, Tuhan, give me the strength for today. Berikanlah kepadaku kekuatan untuk hari ini. Dan besok aku akan berdoa, berikanlah kekuatan kepadaku hari ini. Dan saya jalani hari demi hari. Dan saya merasa diri saya menjadi semakin mengandalkan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatan saya, pengalaman saya, pengetahuan saya. Saya mengandalkan Tuhan. Tuhan, hari ini mampukan aku untuk jalan, mampukan aku merawat anakku. Hari ini aja Tuhan. Seperti Yesus mengajar kita berdoa, berikanlah aku pada hari ini makananku yang secukupnya, kekuatanku yang secukupnya buat hari ini aja Tuhan. Saya nggak tahu hari esok saya sanggup atau enggak. Tapi hari demi hari saya membangun kebergantungan saya kepada Tuhan. Dan itulah pelajaran penting dalam penderitaan. Kita bergantung sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Day in and day out. Besok pagi kita bangun, kita berdoa lagi, Tuhan tolong saya nggak bisa jalani hari ini. Yang pertama tunduk kepada Tuhan, yang kedua mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, penderitaan ini mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia yang sudah jatuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kadang-kadang kita ini terlalu nyaman di dunia, betul? Kadang-kadang kita yang berdoa, Maranatha, Tuhan datanglah, tapi dalam hati kecil kita, tak dulu Tuhan gue belum kawin. Tak dulu Tuhan gue belum punya rumah. Tak dulu Tuhan gue belum mencapai ini dan itu, gue belum traveling keliling dunia, gue belum melakukan ini. Tapi dengan penderitaan, ini kita kemudian disadarkan, dengar, kita hidup di dunia yang rapuh, yang sudah jatuh. Dunia ini gak akan bertahan selamanya. Dunia ini akan lenyap pada akhirnya. Dan dunia ini bukan rumah kita, amin.
Penderitaan mengingatkan kita. Kebahagiaan tidak akan mengingatkan kita akan hal ini. Kesenangan tidak akan mengingatkan kita akan hal ini. Makanya pengkhotbah bilang lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Betul? Kalau Anda datang ke rumah pesta, maka yang terjadi Anda akan merasa bahwa kita akan hidup selamanya bahagia di dunia ini. Tapi ketika kita datang ke rumah duka, kita diingatkan, lihat, ingat, hidup kita cuma sebentar. Dunia ini bukan rumah kita. Pada tanggal 9 Januari tahun 2021, bulan Januari itu adalah bulan perayaan buat keluarga kami. Tanggal 4 Januari ulang tahun anak saya, 7 Januari ulang tahun pernikahan, saya lahir 10 Januari. Itu ulang tahun saya. 9 Januari istri saya nulis, almarhum istri saya nulis di Instagramnya. Dia bilang begini, bulan Januari memang adalah bulan perayaan buat keluarga kami. Tapi ingat, hidup di dunia cuma sementara. Ini dia yang nulis. Hidup di dunia cuma sementara. Kita bukan berasal dari dunia ini. Harus ingat itu. Saya waktu buka itu kok istri saya kayak udah tahu gitu ya. Maksudnya somehow dia Tuhan kasih pewahyuan gitu. Dan waktu saya dengar dari anak-anak komselnya dia, memang benar. Dia seringkali mengingatkan, kalian masih muda, tapi ingat, hidup cuma sementara. Kakak bukan menakut-nakuti atau semua kita akan mati cepat, bukan. Tetapi ingat, the world is not our home. Rasul Paulus mengatakannya dengan begitu jelas. Karena kewargaan kita adalah dalam sorga. We are the citizen of heaven. Kita ini warga negara sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Penderitaan mengingatkan kita. Oh iya ya, Tuhan udah mau datang. Oh iya ya, kita nggak lama lagi di dunia ini. Oh iya ya, hidup kita cuma sementara. Ayo, jangan terikat dengan dunia ini. Jangan terikat kepada hartamu. Waktu saya menguburkan istri saya, terus saya pulang ke villa kami ya, tempat kami nginap waktu itu. Dia bawa 1 koper baju, memang karena kami rencana agak lama di Bali. 1 koper baju ukuran 20 kilo itu punya istri saja. Dengan semua hair dryer, sepatu, ya tahulah ya ibu-ibu ya. Saya kemudian berkata dalam hati, ini aja gak kebawa ke dalam kuburan. Gimana dengan semua yang ada di rumah di Jakarta waktu itu saya di Bali. Semua perhiasan, make up, baju yang ada di Jakarta, gak ada yang kebawa. Gak ada yang kita bawa mati Bapak Ibu. Maka jangan terikat dengan dunia ini. Terikat sama Tuhan. Karena satu hari nanti kita akan tinggalin itu semua. Puji Tuhan waktu itu di Bali kami keperaturannya agak beda. Jadi boleh pilih pemakaman. Tempatnya boleh kita cari sendiri. Walaupun COVID. Jadi masih ada tempat atau yang proper, lalu kemudian setelah dimakamkan boleh ada kebaktian setelah liang lahatnya ditutup. Itu berkat juga buat kami. Ada beberapa hamba Tuhan Gesia di Bali yang datang. Kami berdoa sama di situ. Ada beberapa teman juga yang sudah pindah ke Bali dari Jakarta. Tapi waktu saya lihat itu, saya bilang, ya cuma begini nanti kita semua ini selesai. Maka jangan terikat dengan dunia ini Bapak Ibu. Jangan terikat dengan hal itu, nanti kita nggak akan bawa mati. Amin. Terikat sama Tuhan. Jangan terikat dengan dunia ini. Dan yang terakhir adalah penderitaan yang kita alami. Kalau kita responi dengan benar, dapat membuka jalan buat orang lain berjumpa dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata seperti ini. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Paulus itu menderita banyak hal dalam hidupnya supaya orang terima Yesus, supaya orang dengar Injil. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan dan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. 2 Korintus 1 ayat 6. Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat Tuhan itu bisa Tuhan pakai untuk menyaksikan kuasanya. Ya, tetapi penderitaan pun bisa Tuhan pakai loh untuk menyaksikan kuasanya. Yesus itu menderita maka orang bisa datang kepada keselamatan.
Yohanes berkata Yesus berkata dalam Injil Yohanes, ketika aku ditinggikan, aku akan menarik banyak jiwa. Itu kata ditinggikan itu banyak orang yang salah menafsirkan, maksudnya ditinggikan, dipuji, dimuliakan. Bukan. Ditinggikan di atas kayu salib. Ketika aku ditinggikan di atas kayu salib, sama seperti ular yang ditaruh di atas tiang oleh Musa, semua orang yang memandang ular itu akan diselamatkan. Ketika orang memandang kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Tuhan pun bisa pakai penderitaan untuk membuka jalan bagi orang lain diselamatkan. Maka itu jadikanlah penderitaanmu sebagai kesaksianmu. Saya bisa cerita banyak hal tentang poin ini. Ada berapa banyak temannya istri saya yang beragama bukan Kristen, ya. Saudara sepupunya, kehidupan istri saya, dan sampai dia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Ya, waktu itu kita ditawarkan untuk menggugurkan bayi dari awal, tapi istri saya nggak mau. Saya terima, Pak. Ini Tuhan yang kasih kehidupan. Jangan suruh saya untuk menggugurkan bayi ini demi kesembuhan saya, kata. Dia berdiri di dasar kebenaran, itu menjadi kesaksian. Bahkan sekarang salah satu temannya yang beragama seberang itu, setiap hari Minggu dia akan ikutan ibadah online di gereja kami, masih pakai kerudung. Ada kesaksian. Saya kaget waktu tim online dari gereja CWS Kelapa Gading memberi kabar kepada saya bahwa tadinya kita cuma mau siarkan ibadah pemakaman itu di Zoom. Lalu 1 jam sebelumnya ada teman saya ide bagaimana kalau ditaruh di YouTube juga, supaya kalau ada yang nggak kebagian di Zoom bisa nonton di YouTube. Ya udah, saya bilang nggak apa-apa. Dan saya nggak tahu apa-apa karena saya ada di tempat pemakaman. Tiba-tiba waktu saya diberi izin bicara untuk menyampaikan ucapan terima kasih, kok saya digerakkan Tuhan untuk memberitakan kabar Injil gitu. Saya bilang kalau ada yang bisa saya pelajari dari istri saya, kalau ada sesuatu yang mau istri saya sampaikan kepada kita semua, ya itu adalah bahwa kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia bersama dengan Tuhan Yesus, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bersama dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu harus buka hatimu buat Yesus. Baru di belakangan saya tahu kalau ada 2.500 orang yang menyaksikan dari YouTube. Saya nggak tahu siapa aja mereka. Dan mereka dengar berita Injil itu. Dan jumlah orang yang diberi dampak mungkin dari hidup istri saya pada saat dia hidup itu lebih sedikit daripada waktu dia dipanggil oleh Tuhan. Sampai hari ini beberapa teman kami di kaum muda, mereka memulai ibadah kantor online karena terinspirasi dengan kebaktian doa yang saya buat untuk istri saya setiap malam pada waktu dia sakit. Ya, ada beberapa orang yang sekarang saya muridkan yang bukan berasal dari kepercayaan kita, dari iman kita. Dan saya juga jadi punya urgensi yang lebih untuk memberitakan Injil sejak peristiwa ini. Saya jadi lebih semangat gitu loh. Jadi lebih semangat untuk memberitakan Injil. Karena saya tahu bahwa waktunya semakin singkat. Jadi bagaimana kita meresponi penderitaan itu ada di tangan kita. Tapi menurut saya, mari kita belajar tunduk kepada Tuhan, karena tidak semua ada di dalam kendali kita. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan, karena kita lemah dan terbatas. Mari kita belajar terikat kepada Tuhan, bukan kepada dunia, karena hidup kita cuma sementara dan kita hidup di dunia yang sedang hancur. Dan mari kita menjadi saksi Tuhan, karena penderitaan kita bisa Tuhan pakai untuk membawa orang kepada Tuhan. Yuk, seperti yang saya bilang di awal, jangan fokus sama apa yang nggak bisa kita ubah. Fokus sama apa yang kita bisa ubah. It's not gonna be easy. Ya, orang-orang yang belum pernah kehilangan orang terdekat bisa bilang, ya saya tahu rasanya. Dalam hati saya, enggak, kamu nggak tahu rasanya. Kalau kamu ngerasain sendiri baru kamu tahu rasanya. Dalam hati saya bilang gitu ya. Saya tahu mereka mengasihi saya, mereka mau menghibur saya. Tapi kadang-kadang kalau ada orang yang ngomong, saya tahu, saya bisa ngerasakan. Kecuali dia pernah ngalamin kehilangan yang sama, dia nggak bisa ngerasain itu. Tapi kita punya pilihan. Bagaimana kita mau meresponi? Bagaimana kita melihat melampaui penderitaan ini, menemukan rencana Tuhan di balik penderitaan yang kita sedang alami. Amin. Saya harap pesan ini bisa menjadi kekuatan, penghiburan bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya firman-Mu sudah disampaikan dan umat-Mu mendengar, umat-Mu belajar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup mereka.
Kami semua sedang menderita dalam berbagai bentuk ya Tuhan. Tapi kami nggak mau izinkan penderitaan itu menghancurkan kami. Biarlah ini membuat kami menjadi semakin kuat. Kalau kami mau merespon dengan benar, kalau kami mau mencoba mengubah, apa yang bisa kami beri dalam hidup kami. Kami serahkan hamba-Mu Pak Nelson dan Ibu, dan semua keluarga, dan semua jemaat pengerja majelis di Gereja Mangga Besar. Tuhan, kiranya Engkau menolong, menyertai. Kiranya Engkau terus ada buat jemaat di tempat ini ya Tuhan. Dan karya-Mu dinyatakan. Lewat semua yang sedang terjadi, kami percaya pada akhirnya nanti kami akan keluar sebagai pemenang. Karena kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Mbak Tony atas firman-Nya. Itu bisa menguatkan kami bahwa di dalam kehidupan selalu punya masalah. Ya. Tidak ada yang hidup selalu lurus-lurus, tenang-tenang aja. Pasti ada masalah. Masalah boleh terjadi di dalam kehidupan kita, namun bagaimana respon kita bahwa